saya akan praktek mata kuliah komoditi makanan. Saya akan menjelaskan tentang komoditas makanan yang biasa dilakukan di pasar atau di supermarket, bahkan bisa dilakukan juga di rumah. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengelompokan komoditas pangan ke dalam dua kelompok, yaitu pangan nabati dan pangan hewani. Pangan nabati meliputi komoditi yang terdiri dari beras. Beras adalah bagian bulir padi gabah yang dipisah dari sekam. Beras umumnya tumbuh sebagai tanaman tahunan. Tanaman padi dapat tumbuh setinggi 1-1,8 meter. Daunnya panjang dan ramping dengan panjang 50-100 cm dan lebar 2-2,5 cm. Beras yang dapat dimakan berukuran panjang 5-12 mm dan tebal 2-3 mm. Beras juga mengandung protein, vitamin, mineral, dan air. Beras dimanfaatkan untuk diolah menjadi nasi. Dalam bidang industri pangan, beras diolah menjadi tepung beras. Metode memasak biasanya menggunakan rice cooker atau dikukus. Yang kedua, itu ada kacang tanah. Kacang tanah adalah tanaman polong-polongan atau legum anggota suku Fabaceae yang dibudidayakan serta menjadi kacang-kacangan kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Tanaman ini berasal dari benua Amerika, tumbuh secara perdu setinggi 30 hingga 50 cm dengan daun-daun kecil tersusun. Lebih tepatnya di benua Brazil, namun saat ini telah menyebar ke seluruh dunia yang beriklim tropis atau subtropis. Masuknya kacang tanah ke Indonesia pada abad ke-17 diperkirakan karena dibawa oleh pedagang-pedagang. Tanaman kacang bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak, sedangkan bijinya dimanfaatkan sebagai sumber protein nabati. Kacang tanah kaya akan dengan lemak, mengandung protein yang tinggi, zat besi, vitamin E dan kalsium, vitamin B kompleks dan fosfor, vitamin A dan K, lectin, kolin dan kalsium. Kandungan protein dalam kacang tanah adalah jauh lebih tinggi dari daging, telur, dan kacang soya. Kacang tanah lebih sering diolah dengan digoreng, walaupun tidak disajikan langsung, tetapi dibuat sebagai bahan wajib pembuatan bumbu pecel, ketoprak, bumbu somai, dan makanan sejenisnya. Kacang tanah biasa diolah dengan dipanggang atau disangrai. Untuk cara penyimpanan, tempatkan kacang tanah dalam wadah kedap udara, lalu disimpan dalam freezer agar kacang tanah lebih awet dan tidak mudah tengik. Saat ingin menggunakan, hanya perlu letakkan kacang tanah dalam suhu ruangan. Yang ketiga, itu ada sayuran. Di sini saya menggunakan sayuran wortel. Wortel adalah tumbuhan bienal yang menyimpan karbohidrat dalam jumlah besar. Untuk tumbuhan tersebut berbunga pada tahun kedua. Batang bunga tumbuh sekitar 1 meter. Dengan bunga warna putih, bagian yang dapat dimakan dari wortel adalah bagian umbi atau akarnya. Wortel dapat dimakan dengan berbagai cara. Ada wortel mentahnya 3%, bisa juga dengan
Pada wortel mentahnya 3%. Bisa juga dengan cara dibuat jus wortel, dan kandung vitaminnya hampir sama dengan wortel yang dimakan begitu saja. Wortel mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Wortel juga mengandung vitamin B1, B2, B3, B6, B9, dan C, kalsium, zat besi, magnesium, fosfat, kalium, dan sodium. Penyimpanan wortel dilakukan pada wadah tertutup, rapat, dan dilindungi dari sinar matahari agar menjauhkan oksidasi oleh udara dan sinar matahari. Dan untuk sayurannya, saya juga menggunakan kembang kol atau bunga kol. Bunga kol merupakan tanaman sayuran spesies Brassiensis. Pertama kali ditemukan di Cyprus, Italia Selatan, dan Mediterania. Tanaman bunga kol termasuk golongan tanaman sayuran semusim atau umur pendek. Tanaman tersebut hanya dapat berproduksi satu kali, dan setelah itu akan mati. Penanaman bunga kol dapat dilakukan pada umur 60-70 hari setelah tanaman, tergantung pada jenis dan varietasnya. Bunga kol mempunyai peran penting bagi kesehatan manusia karena mengandung vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan. Sebagai sayuran, bunga kol dapat membantu pencernaan, menetralkan zat asam, dan memperlancar buang air besar. Komposisi zat gizi dan mineral setiap 100 gram bunga kol adalah kalori protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, dan air. Metode memasak itu bisa menggunakan dengan cara mendidih, mengkukus, menumis, ataupun bisa menggunakan memanggang. Lalu di sini saya juga menggunakan bawang putih. Bawang putih pertama kali tumbuh di Asia Tenggara dan sudah lama dijadikan untuk bahan makanan di daerah Laut Tengah, serta bumbu-bumbu dari Eropa, Afrika, dan juga Asia. Bisa juga dipakai sebagai pengobatan herbal. Cara penyimpanan: simpan dalam wadah dengan ventilasi baik seperti kantung berlubang, lalu letakkan di suhu ruangan, hindari suhu tinggi. Dan untuk cara memasak bawang putih itu bisa digeprek, dipanggang, dan sebagainya. Lalu saya juga menggunakan bawang merah. Bawang merah berasal dari negara Palestina dan India yang berasal dari benua Asia Tenggara. Merah juga sama seperti bawang putih, biasa juga digunakan untuk pengobatan herbal. Cara penyimpanannya juga hampir sama dengan bawang putih. Disimpan dalam wadah dengan ventilasi baik seperti kantung berlubang, lalu letakkan di suhu ruangan, hindari suhu tinggi. Lalu ada tomat. Tomat kemungkinan berasal dari daerah tinggi pantai barat Amerika Selatan, dari Meksiko sampai Peru. Tomat merupakan tumbuhan siklus hidup singkat, dapat tumbuh hingga 1-3 meter. Tumbuhan ini memiliki buah berwarna hijau, kuning, dan merah yang biasa dipakai sebagai sayur dalam masakan atau dimakan secara langsung tanpa diproses. Tomat mengandung antioksidan berupa likopen yang dapat membantu mengurangi efek
radikal bebas penyebab kanker. Tomat juga memiliki kandungan antioksidan lain, yakni polifedi, narigen, dan chlorogenic acid. Di samping itu, ternyata buah tomat rendah kalori dan lemak, tetapi kaya akan karotenoid, letteria, gula, vitamin A, vitamin C, folat, dan kalium. Sedangkan pangan hewani meliputi yang pertama ada telur. Telur adalah makanan yang bergizi tinggi. Kualitas telur itu berasal dari kebersihan, bentuk, dan tekstur dari telur. Komposisi telur itu dibagi menjadi dua, yaitu ada white egg dan egg yolk. Untuk white egg terdapat water, protein, fat, mineral, vitamin A, vitamin B2, vitamin B1, vitamin D. Sedangkan di egg yolknya terdapat mengandung fosfor. Telur ini biasa diolah sebagai salt egg atau telur asin, hard boiled egg, scrambled eggs, egg diet food, egg white, egg yolk. Yang kedua, menggunakan daging ayam. Daging ayam didapat dari ayam ternak, yaitu unggas yang paling banyak diternak di dunia. Daging ayam merupakan daging paling laris didapatkan ketika zaman pertengahan. Yang paling banyak itu di negara Amerika Serikat, Eropa. Daging ayam merupakan makanan yang bergizi tinggi secara umum. Ayam menggunakan beraneka nutrisi seperti protein, karbohidrat, lemak, kolesterol, vitamin A, vitamin B, vitamin D, vitamin E, vitamin K, mineral. Ayam disiapkan dengan berbagai cara, termasuk memanggang, membakar, mengasapi, menggoreng, dan merebus. Bagian yang dapat dimakan biasanya bagian dada, kaki, paha. Ada juga bagian seperti hati, jantung, empedu, dan juga ceker. Yang ketiga, menggunakan ikan bandeng. Ikan bandeng adalah ikan pangan populer di Asia Tenggara. Ikan bandeng hidup di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan cenderung berkawan di sekitar pesisir dan pulau-pulau dengan terumbu koral. Ikan yang muda dan baru menetas hidup di laut selama 2-3 minggu, lalu berpindah ke rawa-rawa, bakau, berair payau, dan kadang pula danau-danau berair asin. Bandeng baru kembali ke laut kalau sudah dewasa dan bisa berkembang biak. Ikan muda disebut nener, dikumpulkan orang dari sungai-sungai dan dibesarkan di tambak-tambak. Di sana mereka bisa diberi makan apa saja dan tumbuh dengan cepat. Setelah tumbuh cukup besar, biasanya sekitar 25-30 cm, bandeng dijual dalam keadaan sudah dibekukan atau masih dalam keadaan segar. Bandeng diolah dengan cara digoreng, dibakar, dikukus, dipindang atau diasap. Sekian video yang saya sampaikan.